Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pernahkah kalian merasa bahwa manusia itu lebih dari sekadar kumpulan perilaku atau angka dalam sebuah tes? Nah, benar, ada satu aliran psikologi yang percaya bahwa manusia memiliki potensi, kreativitas, bahkan kemampuan untuk merubah jati dirinya menjadi versi terbaiknya. Aliran tersebut ialah psikologi humanistik. Psikologi yang muncul akibat yang terlalu lama atau kuno. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana psikologi humanistik itu lahir, siapa saja tokoh-tokohnya, dan mengapa pendekatan ini masih sangat relevan sampai sekarang. Siapkan diri kalian, Karena kita akan kembali ke masa lalu. Menelusuri sejarah, Psikologi humanistik. psikologi humanistik lahir sekitar tahun 1950-an sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Muncul dari ketidakpuasan terhadap psikoanalisis yang terlalu fokus pada hal negatif dan bawah sadar, dan behaviorisme yang terlalu deterministik, mekanistik, dan mengabaikan kehendak bebas. Humanisme menekankan potensi bawaan manusia untuk tumbuh, aktualisasi diri, makna dan martabat, menawarkan pandangan yang lebih holistik, optimis, dan fokus pada pengalaman subjektif individu untuk mengatasi trauma dan kebutuhan konseling pasca Perang Dunia II. Tujuan utama psikologi humanistik adalah memanusiakan manusia, dengan membantu individu mencapai aktualisasi diri, yaitu mewujudkan potensi penuh mereka, menemukan makna hidup, serta mengembangkan keutuhan pribadi melalui pemahaman diri, kebebasan memilih, dan pertumbuhan pribadi yang positif, dengan peran pendidik atau terapis sebagai fasilitator yang mendukung, bukan mengontrol. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip humanistik. Prinsip humanistik melihat manusia sebagai pribadi yang punya potensi dan kemampuan untuk berkembang. Manusia dianggap sadar akan pengalamannya sendiri dan memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Pendekatan ini juga menekankan bahwa setiap individu bisa mengembangkan dirinya secara maksimal jika berada dalam lingkungan yang mendukung. Karena itu, manusia dipandang secara utuh, tidak hanya dari satu sisi saja. Psikologi fenomenologi. Psikologi fenomenologi adalah pendekatan psikologi yang menekankan pengalaman subjektif manusia, memahami manusia dari sudut pandang orang itu sendiri. Fokusnya yaitu pengalaman sadar, persepsi individu terhadap dunia, makna yang diberikan individu pada pengalaman. Psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial adalah aliran psikologi yang menekankan makna hidup, kebebasan, dan tanggung jawab manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang sadar akan keberadaannya. Fokusnya yaitu kebebasan memilih, tanggung jawab pribadi, makna hidup, kecemasan eksistensial, kematian, kesepian, dan keterbatasan manusia. Tokoh-tokoh psikologi humanistik. Tokoh pertama yang akan dibahas adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh psikologi humanistik yang menekankan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang. Ia percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi diri sendiri secara maksimal. Maslow juga memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun secara bertahap, dimulai dari kebutuhan fisik dan rasa aman, lalu kebutuhan sosial dan penghargaan. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, manusia akan terdorong untuk mencapai kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Tokoh yang kedua adalah tokoh Carl Rogers. Dalam pendekatan humanistik, Carl Rogers dikenal dengan pandangannya yang positif terhadap manusia.
Carl Rogers adalah tokoh psikologi humanistik yang menekankan pandangan positif terhadap manusia. Ia dikenal sebagai penggagas pendekatan client-centered terapi. Namun, secara umum Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mampu memahami dirinya sendiri. Menurutnya, lingkungan yang mendukung sangat berperan dalam membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah tokoh psikologi eksistensial humanistik. Menurut Frankl, motivasi utama manusia bukan hanya mencari kesenangan, tapi mencari makna hidup. Ia percaya bahwa manusia tetap bisa menemukan makna, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Viktor Frankl ini mempunyai terapi yang disebut logoterapi. Terapi ini berfokus membantu individu menemukan makna hidupnya. Dalam logoterapi, ada beberapa teknik utama seperti paradoxical intention, yaitu menghadapi ketakutan dengan cara yang berlawanan. Yang kedua adalah dereflection, yaitu mengalihkan perhatian dari masalah diri sendiri. Dan terakhir adalah dialog eksistensial atau dialog sokratik, yang membantu individu menemukan makna melalui pertanyaan reflektif. Relevan atau tidak sih psikologi humanistik ini di era modern? Jawabannya sangat relevan. Kenapa? Karena pendekatan ini menekankan makna hidup, kebebasan memilih, aktualisasi diri, serta potensi positif manusia. Nilai-nilai inilah justru semakin dibutuhkan di tengah tekanan hidup dan tuntutan zaman sekarang. Kesimpulannya, psikologi humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang positif, bebas, dan memiliki potensi untuk berkembang. Abraham Maslow menjelaskan bahwa motivasi manusia tersusun dalam hierarki kebutuhan, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Carl Rogers menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung, penerimaan tanpa syarat, dan empati agar individu dapat berkembang secara optimal. Sementara itu, Viktor Frankl ini menegaskan bahwa makna hidup adalah motivasi utama manusia, dan setiap individu memiliki kebebasan memilih sikap serta bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi, itulah perjalanan singkat tentang bagaimana psikologi humanistik lahir dan berkembang. Nah, dari kritik behaviorisme dan psikoanalisis hingga munculnya beberapa gagasan bahwa manusia memiliki potensi untuk memilih, bertumbuh, dan memaknai hidupnya tersendiri. Kita pun sudah mengenal tokoh-tokoh terkenal seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow yang telah mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. Semoga video ini membantu kalian memahami bahwa psikologi humanistik bukan hanya tentang teori saja, tetapi juga cara memandang diri sendiri lebih positif, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta bagikan kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan teruslah berkembang menjadi versi terbaik dari diri kalian. Bye! Now and forever.